Dan saya tidak tega melihat mama bersedih dan kadang-kadang menangis. Saya berjanji di dalam diri saya ingin menghapus air mata kesedihan dari pipi seorang ibu dan menggantikannya dengan air mata kegembiraan. Itulah awal mula terpikirkan oleh saya keinginan untuk menjadi seorang dokter. Kalau tidak rotan, akar pun jadi. Tidak ada kapal yang besar, kapal yang kecil pun oke. Shalom God Lovers, selamat siang. Apa kabar Anda semua? Bertemu lagi dengan saya, Kathy Tobing, dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap hari Sabtu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Talk show kali ini adalah spesial karena kami menghadirkan narasumber yang pasti God's Lovers sudah kenal. Beliau adalah seorang dokter yang mendedikasikan hidupnya untuk menolong orang-orang yang tidak memiliki akses pada pelayanan kesehatan. Dengan semangat tinggi, beliau kemudian menghadirkan Rumah Sakit Apung. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Bapak Dr. Lee Agustinus Darmawan. Shalom dokter, Selamat siang. Baik, terima kasih sudah datang di studio dokter. Kami tahu dokter sangat sibuk, tetapi masih menyempatkan diri untuk mau berbagi cerita tentang kemurahan dan kasih Tuhan yang dokter Darmawan rasakan sampai saat ini. Semoga perbincangan kita hari ini menjadi berkat bagi God's Lovers dan siapapun yang menyaksikannya. Baik, sebelum kita mulai bincang-bincang kita siang ini, kita awali dengan doa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur buat pertolongan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga kalau siang hari ini kami boleh dipertemukan dengan Dr. Lee Darmawan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia boleh menjadi berkat melalui Rumah Sakit Apung yang dia dirikan. Bapak, kami berdoa biarlah acara talk show kali ini boleh Engkau pimpin sehingga setiap pembicaraan yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa talk show hari ini juga boleh memiliki dampak yang baik buat para God's Lovers, sehingga para God's Lovers juga merasa diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, haleluya, amin. Amin. Baik God Lovers, selama talk show ini berlangsung, silakan Anda memberikan komentar dan saran di ruang komentar yang ada. Dan bagi Anda yang baru bersama kami, selamat datang. Kami ingatkan Anda untuk like dan subscribe channel kami. Pastikan Anda telah menekan bel notifikasi, karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang akan diingatkan oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Baik Dr. Lee, Anda lahir di Sumatera Barat 16 April 1946. Berarti 76 tahun ya dok, wow luar 76 biasa. 76 tahun ya. Boleh tahu Dr. Lee anak keberapa dari berapa bersaudara? Kami awalnya 8 bersaudara. Adik saya yang setahun usianya lebih muda dari saya harus meninggal dalam usia yang masih sangat muda, setahunan usianya waktu itu. Saya anak yang keempat, jadi anak yang kelima meninggal. Dari 7 bersaudara ini, anak pertama, kedua itu adalah kakak-kakak saya perempuan. Mulai kakak saya yang jadi anak yang ketiga, kakak saya yang lelaki, sampai anak yang ke-8, semuanya pria. Yang satu meninggal, jadi kami sekarang 7. Sebenarnya pada hari ini kami tidak ber-7 lagi, tapi 6 orang. Karena kakak saya, abang saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Baik dokter, berarti keluarga besar ya dok? Keluarga besar, KB. Ya, betul, keluarga besar, KB. Kalau dokter dibawa bernostalgia tentang masa kecil, apa sih hal yang terkesan saat dokter melalui masa kecil dokter? Ya, biasa saya ini manusia. Kalau mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan tentu bukan sesuatu yang kita rindukan untuk mengingat-ingatnya ya. Tapi untuk merefleksikan sesuatu ada baiknya mengingat apa yang terjadi, apa yang dialami ketika saya masih kecil dulu. Saya lahir pada tahun 1946 di zaman-zaman yang sulit. Saya berasal bukan dari keluarga yang mampu.
semuanya susah pada saat itu, dan adik saya yang anak yang kelima itu menderita sakit lalu harus menegang nyawanya. Mama sangat terpukul dan bersedih hati. Bertahun-tahun sesudah itu masih tetap beliau bersedih hati. Dan saya tidak tega melihat mama bersedih dan kadang-kadang menangis. Saya berjanji di dalam diri saya ingin menghapus air mata kesedihan dari pipi seorang ibu dan menggantikannya dengan air mata kegembiraan. Itulah awal mula terpikirkan oleh saya keinginan untuk menjadi seorang dokter, dan keinginan ini tetap saya jaga walaupun banyak hal yang harus saya lalui yang kadang-kadang membuat patah semangat. Berasal dari keluarga tak mampu, mau menjadi seorang dokter, kadang-kadang terlontar kata-kata entah untuk menghibur, entah untuk menghina, termasuk dari orang-orang yang sebenarnya menjadi seyogyanya menjadi panutan bagi anak-anak, bagi saya. Kamu mau menjadi dokter, kamu tahu enggak berapa ongkosnya untuk menjadi seorang dokter? Dan ini memukul saya, menyebabkan saya tidak berani mengungkapkan secara terang-terangan apa yang menjadi cita-cita saya. Saya ingat akan suatu peristiwa ketika saya di kelas 4 diberi kesempatan untuk berpidato di depan kelas tentang cita-cita saya. Sebagai seorang anak berusia 10 tahun yang masih sangat polos, dengan lugas saya menceritakan cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter. Seluruh kelas termasuk gurunya tertawa. Kamu mau menjadi seorang dokter, kamu tahu enggak itu mahal? Saya tidak menyelesaikan pidato saya lari kembali ke bangku saya dan saya menangis. Saya diingatkan, disadarkan bahwa saya ini bukan dari keluarga yang mampu dan sekolah kedokteran itu sesuatu yang mahal, secara manusiawi tak terjangkau oleh kami. Itu bak peribahasa mengatakan itu bak punguk merindukan bulan. Oleh karena keinginan saya untuk menjadi seorang dokter tetap menggebu-gebu dan menceritakan kepada orang lain bukanlah suatu hal yang akan menambah semangat saya. Saya beralih mengungkapkan keinginan saya kepada Bapak saya surgawi dalam bentuk hadir di gereja. Setiap pagi jam 6 saya sudah ke gereja. Saya orang Katolik. Saya ke gereja Katolik. Misa pertama jam 6 saya sudah hadir dan saya berdoa senantiasa, dan doa saya selalu saya minta pada Bapa di surga, jadikanlah saya seorang dokter yang sekolah di Jerman. Itu terus-menerus doa yang tidak pernah saya lupa ucapkan, dan rupanya Tuhan bosan mendengarkan ini anak setiap hari mengucapkan doa yang sama, mau jadi dokter yang sekolah di Jerman. Akhirnya rupanya beliau bilang, bosan daripada direcokin terus dengan doa yang sama, dan Tuhan kabulkan menjawab. saja. Betul Dok, puji Tuhan. Dan apa yang mustahil bagi manusia, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya. Yes. Ada terjadi hal-hal yang tidak bisa kita manipulasi secara manusiawi. Dan itu toh terjadi. Saya bisa berangkat ke Berlin, tepatnya ke Berlin Barat. Dan masa itu adalah masa perang dingin antara blok timur dan blok barat. Sekolah kuliah di Berlin itu di Jerman digratiskan. Jadi saya bisa mengecap pendidikan di sana. Kuliah hingga selesai menjadi seorang dokter dan menjalani pendidikan spesialisasi sebagai ahli bedah toraks, jantung, pembuluh darah dan abdomen. Dan setelah semuanya selesai di tahun 1985 saya kembali ke Indonesia. Baik, artinya bahwa apa yang
dokter rindukan itu Tuhan jawab ya dok. Amin. Sampai akhirnya bisa Ya. menyelesaikan sampai S3 ya dok di Jerman. S3 ya. S lilinnya cuma di S sini. lilinnya cuma S teler juga di sini. benar dok. Dan percayalah maka hal itu sudah menjadi milikmu. Betul. Ketuklah maka pintu akan dibukakan Betul, bagimu. betul sekali dok. Jadi pertolongan Tuhan yang membawa dokter sampai menyelesaikan kedokteran sebagai ahli bedah. Bagi saya tidak ada hal yang lain yang menyebabkan saya bisa mendapatkan seperti apa yang saya inginkan dan saya ungkapkan dengan penuh iman secara selama bertahun di dalam doa saya. Artinya ada hubungan yang dekat ya dok antara Ya. dokter dengan dokter Lee kecil pada saat itu dengan Tuhan. Ya. Di mana dokter hanya bisa mengungkapkan itu semua kepada Ya. Tuhan dan Tuhan mendengar. Baik, puji Tuhan. Datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Beban saya sangat berat saat itu. Betul. Ya. Dan saya letih dan lesu. Ya. Tidak berdaya. Kepada siapa saya akan mengungkapkan cita-cita saya, impian saya. Baik. Dan saya dengar dokter itu mengumpulkan uang untuk membeli tiket ke Jerman, dan kalau tidak salah uang sakunya itu sebesar 500 Deutsche Mark ya. Deutsche Mark. Deutsche Mark. Itu bukan Betul. uang saku yang saya kumpulkan. Beli tiket itu dari kakak-kakakku yang 3. Wow. Ya. Ya, iya dok. Mereka yang mengumpulkan uang Ya. untuk membeli tiket. Dan yang tiket yang dibelikan itu one way ticket. Wow. Dan sebenarnya untuk berangkat ke luar negeri itu saat itu berlaku aturan tiket itu harus return ticket. Jadi Betul. tiket bolak-balik. Betul. Tapi disinilah karena tidak punya uang, cukup membeli one way ticket, disitulah letak keberuntungan saya. Saya berangkat naik UTA, pesawat maskapai Prancis. Prancis, baik. Saya tujuannya ke Hamburg. Ya. Dan untuk Jerman tidak dibutuhkan visa, tapi untuk Prancis dibutuhkan visa. Ketika ganti pesawat di Paris, saya keluar dari airport itu oke saja. Dibawa ke hotel, lalu ketika mau berangkat meneruskan perjalanan pada malam harinya dari Paris ke Hamburg, diperiksa mana kamu mendarat di Prancis tapi tidak punya visa Prancis. Itu menjadi Lalu persoalan. bagaimana tuh dok? Nah, di dalam Tuhan membuat sesuatu yang negatif itu yang tampaknya merugikan itu menjadi suatu keberuntungan bagi saya. Justru karena saya tidak punya return ticket, Ya. bagaimana mereka harus Mengembalikan dokter mengirim saya pulang Betul, kembali ke Indonesia? betul. Siapa yang bayar? ya. Akhirnya mereka katakan, ya anak ini student tujuannya mau ke Jerman, sudahlah silakan aja pergi. Wow, Ya. luar biasa. Ya. Itu pertolongan Tuhan Itu juga. pertolongan ya, Dok? Tuhan. Saya tidak putus-putusnya bersyukur dan Iya. berterima kasih. Kalau saya sampai dideportasi kembali ke Jakarta, saya tidak tahu apakah saya masih sanggup untuk berangkat ke Ya, Jerman. betul. Dan dokter saat itu belum bisa berbahasa Jerman. Saya tidak Bagaimana bisa tuh dok ceritanya? Dokter bisa survive dengan modal uang 500 Deutsche Mark tadi dan tidak paham bahasa setempat. Begitu saya sampai, saya sudah langsung dapat pekerjaan di rumah jompo. Wow. Hari ini sampai besoknya saya sudah bekerja dengan gaji 3,75 Deutsche Mark. Itu kurang dari $1 1 jam. Wow, ya. Berarti dokter mulai bersekolah di sekolah kedokteran itu di usia 21 tahun ya dok? Tepatnya di usia ke-22 tahun. Wow, Saya 22 telat. tahun. Ya. Iya, Karena iya. 1 tahun itu saya masuk student college untuk belajar bahasa Ya. dan penyetaraan ijazah. Iya. Saat itu ada nggak dok berpikir, aduh kok Tuhan tidak adil gitu? Atau dokter merasa memang ini bahwa setelah dipikir-pikir, ini adalah jalan terbaik dari Tuhan untuk dokter. Bagaimana menurut dokter? Karena Pada saat itu saya mau blame Tuhan juga enggak ya. Enggak terpikirkan oleh saya. Saya bisa berangkat dan mendapatkan tempat untuk kuliah di Fakultas Kedokteran di Berlin Barat. Itu bagi saya sudah suatu hadiah yang luar biasa. Ya. Ya.
dan saya tidak sempat mengumpat kepada Iya, Tuhan. artinya dokter tidak sama sekali merasa Tidak. bahwa wah Tuhan ini nggak adil rasanya. Tidak, sama ya, Dok. sekali tidak. Justru saya bersyukur. baik, di saat itu dokter bersyukur, Ya. berusaha dan semakin mendekatkan diri dokter kepada Ya. Tuhan. Itu yang Kita dokter lakukan. harus senantiasa untuk segala hal bersyukur kepada Tuhan. Baik, Dan itulah yang saya lakukan. baik, luar biasa, Dok. Dokter, boleh cerita tentang istri dan anak-anak Anda, Dok? Oke. Saya bertemu calon istri saya di suatu pesta Ya. Old and New di Jerman, di Berlin tepatnya. Istri saya sekolah di sekolah fashion di Berlin, dan kami bertemu di tahun pesta Old and New yang diadakan oleh mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Dan kami melanjutkan ke jenjang pernikahan pada tanggal 21 Mei 1977 di Jakarta. Tahun ini tahun ke-45 ini. Luar biasa. 45 tahun. 45 tahun ya, Dok. Dok, dengan segala kesibukan Anda sebagai dokter dan pelayanan Anda di Dr. Share, bagaimana dukungan keluarga Anda? Ada satu pemimpin yang mengatakan, sebelum masuk ke medan pertempuran, kita harus menyelesaikannya terlebih dahulu di dalam diri kita. Kalau saja apa yang saya lakukan ini tidak direstui oleh keluarga, tidak jadi. Ya, saya sebelum pelayanan seperti ini terjadi, saya itu sudah melakukan banyak pemberian pelayanan gratis kepada orang-orang yang mau, terutama operasi jantung dulu. Lalu satu hari saya dipanggil oleh Uskup Agung Jakarta, almarhum Monsignor Leo Sukoto, bersama istri saya. Secara terbuka beliau bertanya ke saya, Anda menggratiskan orang begitu banyak pasien, apa kata istri Anda? Dan istri saya ada duduk di samping saya. Beliau berkata, apapun silahkan, kami toh tidak kelaparan, katanya. Dan saya ceritakan di rumah, anak saya yang ada sama kami sekarang di Jakarta, anak pertama Mei Ping namanya, dia berkata, apa yang Papa peroleh dari pekerjaan Papa, silakan pergunakan seperti apa yang ingin Papa lakukan. Papa sudah memberi kami pendidikan, itu adalah modal yang telah Papa berikan, kami bisa hidup dari itu. Tidak usah pikirkan warisan untuk kami. Jadi keluarga menopang. Sangat mendukung ya, Dok. Sangat baik, mendukung. kita bisa lihat di layar sekarang, Dok. Ini foto dokter dengan anak-anak, dua anak. Ini anak yang pertama yang perempuan, Li Mei Ping namanya. Yang anak pertama kedua, perempuan ya, Dok. Yang kedua cowok, Li Qingming namanya, sekarang di Seattle bekerja untuk Facebook. Dan anak yang ketiga itu yang digendong istri saya, itu di Amerika sekarang, di Sunnyvale. Wow, baik, kita lihat nih foto-foto anak-anak pada saat masa kecil ya, Dok. Iya. Wow, luar biasa. Dan kami dengar dokter pernah sakit kanker, jantung, diabetes, dan stroke. Bagaimana tuh dokter melewati semua itu, Dok? Wow. Terjadilah padamu sesuai dengan imanmu. Saya diabetes sudah 35 tahun. Dulu saya pakai insulin setiap hari, suntik. Setiap kali mau makan harus suntik. Dan sejak beberapa tahun saya sudah lepas insulin karena saya hidup diet dan banyak bergerak. Gula darah saya dalam batas-batas yang bisa ditolerir. Sudah 15 tahun kira-kira saya punya 4 ring di dalam ketiga pembuluh darah besar. Kita di jantung ada 3 pembuluh darah besar. Tiga-tiganya sudah dipasang ring semuanya. Ya, Dok? Penyumbatannya antara 90-95%. Kira-kira 5 tahun yang lalu saya operasi kanker prostat, sudah di kemoterapi, sudah disinar, dan sampai hari ini saya masih tetap minum obat agar tidak kambuh. Dan kira-kira 4 tahun yang lalu saya stroke. Tapi Anda tidak melihat sama sekali bekasnya. Dok. Saya masih jalan ke hutan di Papua.
sebelum pandemi. Dengan umur 76 tahun ini ya dok? Ya, saat itu umur saya 74 tahun. Saya masih ada di Pegunungan Tengah di Papua. Wow. Itu hampir 3.000 meter di atas permukaan laut. Masih Dan dokter bisa ya melakukan itu? Oh ya, saya tidak ditandu ke sana. Wow. Saya manjat sendiri ke atas dan turun juga sendiri. Ya bersama tim. Iya, luar biasa dok. Berarti dokter bisa melalui semua itu dengan kedisiplinan ya dok pastinya ya, dengan pengobatan dan pertolongan Tuhan. Itu yang pertama dan paling utama. Betul dok. Nah, kami dengar dokter dan istri ini tidak pernah melewatkan saat teduh dan doa malam. Ya, kami senantiasa bersama-sama berdoa malam-malam, dan di dalam doa kami selalu kami ucapkan, kami sebut semua nama anak, semua nama mantu, semua nama cucu, dan kami ungkapkan apa yang menjadi harapan kami terhadap mereka. Artinya dokter selalu dan keluarga selalu mendahulukan hubungan dengan Tuhan ya dok ya, di dalam kehidupan dokter dan keluarga. Kami, Tuhan adalah yang pertama dan yang utama. Amin. Baik, dokter, Anda terkenal dengan pelayanan rumah sakit apung. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan seorang yang mengikuti proses Dr. Lee memulai rumah sakit apung. Kita sapa Om John atau Luthersan Vanolo. Selamat siang, Om John. Ya. Baik. Apa kabar, Pak John? Baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, kapan mulai bergabung dengan tim Dr. Lee? Kalau saya itu dengan Dr. Lee sekitar 2000. Tahun 2000 ya, Pak? Baik, waktu itu apa yang Pak John lakukan di dalam mendukung pelayanan di rumah sakit apung ini? Tahun 2000 itu masih belum ada rumah sakit apung. Tapi Dr. Lee saat itu sering rajin untuk bikin bakti sosial. Hampir setiap Sabtu dan Minggu itu keliling di seputaran Jabodetabek lah, Jakarta. Tiap Sabtu Minggu pasti bikin pengobatan gratis ke kawan-kawan tidak mampu. Nah, saya diajakin sama beliau. Baik, artinya Pak John ini yang ikut di dalam memulai mendirikan rumah sakit apung ya, Dokter Lia. Ya, John senantiasa. Halo John. Halo Pak. John senantiasa membantu dan siap senantiasa. Dulu ketika terjadi tsunami Aceh, John ikut dan punya tugas khusus untuk mendukung saya, menggendong saya kalau tsunami menyerang di tempat di mana kami melakukan pelayanan. Syukurlah John badannya besar dan saya kecil, sehingga seandainya saya harus didukung, dia mah sanggup. Baik, berarti udah seperti sahabat ya antara Pak John dan Dr. Lee ya. Itu seperti anak saya sudah. Iya, sudah seperti dia anak juga, dan papi. Dia juga papi. Betul. Baik Dokter Pak John, bagaimana Pak John melihat gebrakan dan pelayanan dari Dr. Lee? Beliau itu adalah inspirasi bagi teman-teman semua di dokter, karena papi ini tidak pernah putus asa, selalu semangat, yang membuat kita yang muda-muda saat itu yang mau ikut gitu dengan semangat papi yang luar biasa. Ketransfer ya semangatnya ya. Ketransfer dan jiwa sosialnya itu, bikin bakti sosial, bikin pengobatan kepada mereka itu jadi ketularan gitu teman-teman semua waktu itu, jadi kayak semacam hobi. Jadi hampir setiap ada waktu luang kita bikin bakso yuk, kita bikin pengobatan yuk, welmet yuk gitu. Artinya membuat pelayanan itu sebagai hobi berarti sebagai sesuatu yang menyenangkan ya Pak John ya?
Betul. Wow, luar biasa. Benar-benar mentransfer sesuatu hal yang sangat positif sekali ya, Pak John. Iya, betul. Iya, iya. Baik. Pak John, dalam kesempatan ini apa nih yang ingin disampaikan kepada Dr. Lee? Buat Papi, terima kasih Papi udah berdiri, udah membimbing kami semua sekarang anak-anak Papi. Sehat terus buat Papi. Semoga makin banyak lagi aksi-aksi kita ke depan Papi, ide-ide Papi yang luar biasa untuk kegiatan rumah sakit apung, kegiatan dokter sehat untuk manusia Papi. Baik, terima kasih banyak Pak John. Dr. Lee, apa yang ingin disampaikan kepada Pak John dalam kesempatan kali ini? John, terima kasih. Terima kasih juga pada seluruh anggota Dr. Share yang sudah mau percaya akan visi Papi, walaupun belum melihat, tapi percaya. Mungkin inilah apa yang dinamakan iman ya. Dan kita sudah berada di jalan yang benar, Papi rasa. Kita sudah ikut berpartisipasi melayani saudara-saudara kita di tempat-tempat yang jauh dan tidak terjangkau, ikut membangun NKRI kita yang jaya, dan ikut memuliakan nama Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Pak John. Terima kasih, sukses terus dalam segala usaha dan semakin luar biasa di dalam pelayanannya bersama Dr. Lee. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Baik. Baik, Dr. Lee. Apa sih sebenarnya yang menjadi awal ide dari terjadinya itu Dr. Share, khususnya Rumah Sakit Apung? Ketika saya pulang dari Jerman di tahun 1985, saya melihat kenyataan yang menyedihkan. Sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang saya lihat di Jerman. Saya mulai melakukan pelayanan seperti yang sudah John katakan tadi, ke daerah-daerah dengan backpack. Kami pergi ke daerah-daerah memberikan pelayanan sampai pada suatu hari, kalau saya tidak salah dan saya rasa saya benar, di tahun 2008 ketika kami sedang melakukan bedah pelayanan di Pulau K, saya sedang operasi, datanglah seorang ibu dari Somlaki datang ke Pulau K, bawa anaknya yang ususnya terjepit. Dari cerita yang dapat saya tangkap, ibu ini berlayar dari Somlaki ke K itu 3 hari, 3 malam katanya. Apa 3 hari 3 malam saya tidak tahu, yang jelas 3 malam katanya. Usus yang terjepit itu secara teoritis medis hendaknya sudah dioperasi dan dilepaskan dari perlengketannya, dari jeratannya antara 6 sampai 8 jam, atau usus itu akan mengalami kematian jaringan yang dinamakan nekrosis, dan tantangannya adalah maut. Tapi dari cerita sang ibu kita bisa menangkap 3 malam di kapal. Berapa hari sebelumnya dia mencari dana untuk mendapatkan, untuk bisa menyewa kapal, kita tidak tahu. Secara teoritis sudah terlewati sekian puluh jam dari golden period yang sebenarnya secara medis diizinkan untuk dilalui sebelum atau operasi sudah harus dilakukan. Namun anak ini ternyata di luar perhitungan medis sembuh. Pulang ke Jakarta, di dalam doa malam saya, bayangan anak ini terus bermain dan saya mendengar suara yang halus yang berbisik ke saya. Untuk saya itu audible, terdengar jelas, suara yang tenang, yang halus, bertanya,
maukah kau melayaniku? Dan bayangan anak itu bermain di depan mata saya. Ya. Konteksnya bagi saya jelas. Saya diminta untuk mencari anak-anak yang demikian. Coba bayangkan, siapakah aku ini Tuhan? Ya. Sampai Tuhan tidak menggunakan kalimat suruh, kalimat perintah, pergi cari anak yang demikian, tapi bertanya, maukah kamu melayaniku? Mulanya saya abaikan. Apa pula ini? Ya. Tapi ketika malam berikutnya suara ini kembali terdengar dan bayangan anak ini kembali bermain di depan mata saya. Sesudah beberapa kali, saya tidak tahu 2, 3 kali, 4 kali atau 5 kali, saya tidak tahu. Ya. Saya menangis dan berkata, ya Tuhan, aku mau melayanimu, pakailah aku. Luar biasa. Dari situlah mulai pergumulanku. Bagaimana ya mencari orang-orang, anak-anak yang demikian untuk dilayani. Dengan backpack saja, kalau ada tempat di sebuah rumah sakit, bisa melakukan pembedahan yang adekuat. Kalau tidak ada, dengan alat-alat yang kami bawa, sangat terbatas ya dok. Kemungkinan itu kecil, susah. Betul. Jadi lahirlah ide untuk membawa sendiri rumah sakit, bukan dalam bentuk backpack lagi alat-alat yang dibawa, tapi rumah sakit seutuhnya dibawa ke sana. Gimana caranya membawa rumah sakit seutuhnya ke sana? Jalan darat, kita negara kepulauan. Jalan udara, mau mendarat di mana itu pesawat? Tidak ada jalan lain. Cara satu-satunya adalah memuat segala kebutuhan di atas sebuah kapal dan jadikanlah kapal itu sebagai sebuah rumah sakit. Itu adalah ide awalnya. Itu ide awalnya dok. Rumah sakit apung sudah banyak di dunia, tapi semuanya besar-besar. Kita punya juga di Angkatan Laut kita KRI Dr. Suharto, rumah sakit apung, tapi berapa ribu ton itu. Rumah sakit Mercy Amerika punya. Berapa ton itu? Berapa duitnya? Tapi kita tidak boleh kalah, kita harus berinovasi. Inilah semangat Indonesia kita, semangat bambu runcing. Betul. Kalau kita bercerita, kita merebut kemerdekaan kita dari penjajah Belanda dengan bambu runcing. Kemerdekaan kita bukanlah kemerdekaan yang dihadiahkan oleh penjajah kepada kita, tapi ini sesuatu yang membanggakan. Kita merebut kemerdekaan kita dengan keberadaan apa yang tersedia bagi kita untuk kita lakukan. Itulah semangatnya. Dan semangat ini ada di kita. Kalau tidak rotan, akar pun jadi. Tidak ada kapal yang besar, kapal yang kecil pun oke. Ketika saya beli kapal itu, teman-teman semuanya bertanya secara sinis, ini yang kamu mau jadikan rumah sakit apung? Karena kapal itu jelek. Betul. Ya, nah, ini sudah hebat ini. Satu. Kedua, belum pernah ada orang membuat di atas kapal yang demikian kecil yang ukuran cuma 20 meter, 23,5 meter tepatnya. Bolong sana, bolong sini. Ya, itulah uang yang ada di kantong saya untuk membelinya. Saya katakan, saya pasti bisa melakukannya. Dan saya pasti bisa operasi di atasnya. Walaupun belum ada orang yang pernah melakukan di atas kapal yang begitu kecil, saya yakin. Dan ternyata dengan pertolongan Tuhan, semuanya itu terjadi. Itulah kapal rumah sakit apung terkecil di atas kapal kayu yang pernah ada. Inilah semangat bambu runcing. Kita tidak pernah boleh menyerah. Betul, dok. Ya, kalau tidak kalau tidak rotan, akar pun jadi. Betul. Dan saya ingat nasihat Bung Karno, kalau ada sepasang muda-mudi yang mau membentuk rumah tangga, membina rumah tangga, tapi belum punya uang untuk membangun rumah,
atau gedung istilahnya, cukuplah gubuk dan selembar tikar katanya. Jadi kalau tidak ada kapal yang besar, kapal kecil pun bisa. Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang kita punya untuk mencapai apa yang ingin kita tuju. Baik Dok. God's Lovers, sangat menarik perbincangan kami, bukan? Anda tentu ingin mengetahui bagaimana pelayanan Dr. Lee di Rumah Sakit Apung dan Dr. Share selanjutnya. Kami akan lanjutkan perbincangan ini minggu depan di Diaspora TV Talk Show. Dr. Lee, terima kasih, perbincangan ini sangat menarik, namun karena keterbatasan waktu, kita akan melanjutkan perbincangan ini pada hari Sabtu depan. Terima kasih Dr. Darmawan Lee untuk hari ini. Sampai bertemu pada episode yang akan datang. God's Lovers, Anda akan bisa mengikuti perbincangan seputar pelayanan Dr. Darmawan Lee pada episode berikutnya. Bagaimana Dr. Darmawan memulai Rumah Sakit Apung yang sudah banyak membantu orang-orang miskin. Jangan lupa saksikan pada Sabtu minggu depan. Saya Kathy Tobing dan kru Diaspora TV pamit undur diri, sampai bertemu minggu depan. Shalom.